Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 Oke, kita masuk ya pertemuan kita terkait aplikasi statistika. Kemarin Bapak sudah minta kawan-kawan untuk mempelajari apa perbedaan kalau kita menggunakan aplikasi Smart PNS dengan aplikasi selain Smart PNS. Perlu kita ingat, aplikasi Smart PNS ini hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Tetapi di sini nanti kita akan lebih dicondongkan untuk penelitian yang bersifat struktural equal model atau dikenal dengan SEM. Yang mana pada SEM itu sendiri nantinya kalau kita pilih, maka kita akan tidak menggunakan yang namanya itu asumsi klasik. Tapi kita nanti menggunakan yang namanya itu yang kita sebut nanti yaitu sebagai pengujian-pengujian untuk memastikan bahwa model kita itu tepat dalam memprediksi atau dalam mengamati suatu peristiwa. Biasanya nanti kita akan menggunakan yang namanya itu validasi konvergen dan validasi diskriminat ya untuk memastikan bahwa data kita itu akurat untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Nantinya lagi kita juga akan menggunakan yang namanya itu kekuatan model. Kalau dalam kegiatan kita menggunakan aplikasi sebelumnya, kalau kita pakai aplikasi berganda, kita fokus kepada R square, ini nanti kita fokus kepada yang namanya itu adalah Q square. Bedanya adalah kalau R square itu kekuatan model, kalau ini adalah bagaimana model memprediksi secara tepat. Apakah ketepatan itu lebih menuju ke yang hakiki atau sempurna atau ketepatnya itu nanti masih ada yang namanya itu toleransi ketidaktepatannya atau kita sebut dengan errornya nanti. Oke ya, lupa share dulu ya. Kita mulai. Hmm, kalau sama film tuh mana? Oke, nampak tampilan dari aplikasi Smart PNS? Terlihat? Ya kan bukan itu. Ada terlihat tampilan aplikasi? Oke, nah, inilah aplikasi Smart PNS. Kalau kawan-kawan nanti memakai Smart PNS juga. Kalau Smart PNS 4 hampir mirip saja. Ya, nggak ada bedanya, sedikit bedanya. Oke, kita coba menggunakan kegiatan set. Oke, untuk pertama kali sebelum kita memulainya, maka kita melakukan yang namanya itu new project. Kita klik new project. Ya, kita klik new project lalu kita buat nama project kita. Seperti biasa ya, dalam aplikasi digital itu pasti kita dibilang dulu apa nama projectnya. Nah, kalau di Smart PNS itu ada nama project juga, seperti yang juga kita laksanakan kalau kita bicara di SPSS atau FUS. Oke, kita buat dulu latihan ya. Latihan ya di new project ini ada namanya latihan. Oke, kita oke kan. Setelah kita oke kan akan terdapat yang namanya itu latihan. Nah, inilah project kita. Untuk memasukkan data, kita gunakan yang namanya double click import data ini. Khususnya untuk data Excel yang berstatus CVG ya, CVG. Oke, kita coba. Kita klik dua kali. Oke. Nah, nampak ada terbuka yang namanya itu folder. Nampak terbuka folder. Oke, ini kita pilih saja di mana file kita. Oke, kita lihat di dokumen file Bapak ya. Di sini Bapak punya banyak data olah nih. Kita coba data olahin aja, data olah SPSS ini ya. Kita klik. Nah, kalau data Bapak ini sudah terbentuk CVG, ya nanti caranya gampang nanti. Pada saat nanti kawan-kawan save as-nya lagi, nanti diubah pada formatnya, ubah formatnya menjadi CVG. Ini data Bapak yang sudah CVG nih. Ya, kalau kita menggunakan nanti data yang bersifat kuesioner. Setelah itu kita open saja, kita openkan. Nah, oke. Nah, ini namanya data olahan SPSS data kita. Oke, nggak masalah. Ini bisa diubah namanya atau tetap namanya yang mau kita inginkan seperti yang ada di file bisa juga. Ya, lalu kita oke kan. Setelah kita oke kan nanti dia akan mencoba untuk membaca ya, untuk membaca data kita. Biasanya nanti di sini data kita itu sudah
akan diberikan yang namanya itu ya statistik deskriptifnya untuk masing-masing pertanyaan. Ini contohnya pertanyaan ya. Kemarin kan sudah kita buat tuh kuesioner ya 1 sampai 5 pakai skala Likert. Nah, ini contohnya ya. Ini ada MC1, MC2, MC3 seperti biasa lah ya pertanyaan-pertanyaan. Maka kita akan langsung ditampilkannya yang namanya itu terkait yang namanya itu istilahnya statistik deskriptif. Ada di sini mean, ya, nilai rata-rata masing-masing pertanyaan kita, ada median, ada nilai minimalnya, ada nilai maksimalnya. Kalau kita pakai kuesioner skala Likert pasti minimalnya 1 dan maksimalnya 5. Ada namanya standar defisiensinya atau standar penyimpangannya, ada yang namanya itu kurtosis ya, ada namanya squamous. Untuk supaya kita tahu apakah data kita itu normal, cukup kita lihat dari masing-masing deskriptif ini saja, khususnya untuk kurtosisnya dan squamous. Ya, yang Bapak tanda ini ya, yang Bapak ada kursor ini. Kalau dia berada di antara kemarin ya, di antara -2 sampai 2, maka kita bisa peroleh itu datanya normal. Nah, kalau kita mau masih keras untuk lihat data normal ya. Tapi biasanya kalau kita pakai Smart PLS itu tidak ada perlu kita cari data normal saja. Kita fokus saja. Median inilah yang akan melihatkan normal tidaknya data. Nah, dari keseluruhan data ini, pertanyaannya, tidak normal semuanya nih kawan-kawan. Karena dia ada di rank antara -2 sampai 2. Kita contohkan nih. Ya, coba baca Isna yang di FK3. Berapa kurtosisnya dan spainesnya? FK3. Hmm. Isna, baca di FK3. Bisa nampak? Hmm. Pakai HP bukanya. Nah, berapa nampak? Nah, FK3. Ya, berapa? Hmm? Yang sequence-nya, nah, itu artinya apa? Data variabel ini, variabel subvariabel untuk masing-masing pertanyaan. Normal atau tidak? Kenapa dia normal? Hmm? Kenapa dia normal? Apa, Yesna? Ayo, kenapa? Tidak normal lagi. Kenapa tidak normal? Hmm? Kan Bapak bilang tadi, untuk data normal itu biasanya kalau kita tidak melihatnya dari Kolmogorov Smirnov atau Bara atau memakai yang namanya itu Sapirowicz, kita cukup melihat pada kurtosis atau eh, keruncingan dan kemiringannya. Ya, kurtosis itu keruncingan, sedangkan spesies adalah kemiringan. Nah, makanya kan banyak itu referensi dari Gujarati, dari Baltagi, ya, yang mengatakan kalau nilainya itu di antara -2 sampai 2, maka kita asumsikan dia sebagai data normal. Nah, lihat nanti kalau nanti kita ngecek pakai Mogorov Smirnov, kita ngecek pakai Sapirowicz, kita ngecek pakai JQ Bara, biasanya itu akan ditampilkan juga tuh squamous dan kurtosisnya. Biasanya nilainya pasti rentangnya itu di antara -2 sampai 2 saja. Nah, ya. Berarti FK3-nya normal nggak? Ayo, Isna, normal nggak? Bisa dengar suara Bapak? Nah, karena apa? Berapa? Ayo. Karena dia berada pada rentang -2 dan 2, ya.
Contohnya kurtosisnya itu di FK3 ada di nilai 1,068. Berarti kan itu di rentangnya ya di bawah 2. Nah, ya kan? Bukan di atas 3 itu. Sedangkan minusnya itu ada di minus 0,876. Berarti dia bukan di atas minus 2, tapi di bawah minus 2. Berarti dia masih dalam rentang. Dan dianggap oleh mereka-mereka itu sebagai ahli-ahli statistik adalah data normal. Oke, lanjut Farid. Coba lihat di BPI 1. Nah, lihat di kurtosis dan squamous berapa nilainya, Farid? Ya, BPI 1. Squamous-nya, nah, berarti variabel sub atau pertanyaan BPI 1 itu kita menghasilkan datanya apa? Normal ya. Oke, nah inilah bentuk dari Smart PLS. Smart PLS itu nanti kegiatan normal data itu didirikannya masing-masing variabel ya. Kalau kita pakai kuesioner pertanyaan, maka dari masing-masing pertanyaan kita peroleh datanya itu melalui wawancara, maka kita bisa melihat normalitas datanya. Jadi nanti kita nggak usah lagi itu jadi normalitas data, cukup pakai kurtosis dan squamous ini saja. Oke, dalam memastikan data kita nanti bisa digunakan untuk membuat yang namanya bagan dalam Smart PNS, kita pastikan ya istilahnya di sini ada namanya delimiter. Nah, delimiter itu artinya adalah bagaimana bentuk dari format tampilan sebuah data. Pastikan dia berbentuk semikolon ya, semikolon. Nah, sedangkan value code karakternya jangan ada kita buat bisa maka kita silakan sini adalah non atau tidak ada kita nggak pakai karakter yang tertentu intinya kita bisa menerima apapun karakter. Yang kedua, number formatnya itu ya harus bersifat US. Nah, example-nya itu contohnya satu ya ini ya ini satu koma ini artinya bukan koma di bahasa Indonesia tapi ini adalah artinya ribuan. Berarti ini 1.000 dan titik ini koma 2 3 ya. Jadi kalau ada titik berarti itu koma. Sedangkan koma itu adalah nilai untuk menentukan dari ribuannya. Nah, ingat ya. Ingat ya. Yang terakhir, ya kita akan menampakkan di sini berapa jumlah sampel kita atau N-nya 152. Indikator kita berapa atau jumlah variabel kita berapa dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan adalah 22 pertanyaan. Yang terakhir adalah nilai yang salah atau nilai yang tidak benar yang kita masukkan. Kalau kita pakai nilainya itu pakai skala Likert berarti nggak boleh misalnya pakai nilai 6, maksimal lulus 5. Pastikan 0 atau kita tidak boleh memasukkan angkanya itu pakai minus-minus. Soalnya nih, kita bingung nih jawaban Bapak ini apa lah ya. Nah, saya nilai aja lah 4,6. Nggak bisa, kita harus memastikan dia itu pasti saja 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, pastikan di sini missing value-nya 0. Oke? Ya. Setelah selesai, ya, kita tekan latihan ini. Latihan. File latihan kita tekan, ya. File latihan kita tekan, maka kita masuk untuk membuat formatnya. Nih, ini kan tadi data kita di sini. Ini kan data kita untuk melihat deskriptif statistiknya untuk memastikan masing-masing pertanyaan setelah itu datanya normal. Sedangkan tanda bagan ini yang ada kita buat tadi namanya latihan, itu adalah dashboard kita atau tempat kita bekerja. Nah, membuat sebuah bagan penelitian. Nah, oke. Oke ya, nih kita coba. Kita anggap di sini. MCI itu MC itu ada MCI 1, MCI 2, MCI ada MC1, MC2, MC3, MC4 itu kita anggap adalah X1 kita. X1. Maka caranya adalah kita masukkan dia ke dalam dashboard ini. Ya, tempat
meja kerja kita. Nah, caranya apa? Kita tekan kontrol di kursor komputer nanti, lalu kita klik satu-satu. MC1 kita klik, sampai pastikan dia menjadi biru. Lalu tahan kontrolnya, klik MC2, klik. Tahan kontrolnya masih, klik MC3, klik. Tahan sampai ke MC4. Nah, setelah itu, setelah yang kita blok ini, MC1 sampai MC4 ini bisa kita pindahkan ke dashboardnya dengan cara menariknya. Caranya bagaimana? Kita tekan, nanti kalau pakai mouse, tekan sebelah kiri kuat-kuat, lalu pindahkan dia. Ya, akan nampak tuh bayangan arwah tuh ya, melintas menuju dashboard. Nampak enggak bayangan arwah melintas? Nampak Farid? Nampak enggak? Bisa dengar suara? Nampak kan? Nah, itu bayangan arwah melintas ya. Nah, kita lepaskan dia. Maka dia akan berpindah di sini. Akan berpindah dia. Inilah yang menyusun ya X1 kita. X1 kita menyusun pertanyaannya dari MC1, MC2, MC3, MC4. Ini bisa kita ubah menjadi X. Caranya apa? Kita klik kanan, lalu kita rename saja laten variabel itu. Nah, kalau dia laten variabel 1, kita buat dia contohnya X1. Nah, kita oke kan. Ya, kita bapak ulangi lagi ya. Caranya apa? Kita klik kiri, ya, kita ubah dari rename. Rename, nah, kalau udah X1, udah kita oke kan. Oke, jadi X1 kita diperoleh dari pertanyaan MC1, MC2, MC3, MC4. Ya, kalau nanti kita mau menyusun penelitian memakai sampel S ini. Oke, ada pertanyaan? Bisa kan? Nanti ada prakteknya nih. Bapak kasih data, Bapak suruh praktekkan. Ya, ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Diam-diam saja semuanya. Oke, untuk X2-nya kita anggap pertanyaan itu kita pakai RL nih, RL nih. Nah, sama juga kita blok dia dengan menekan kontrol blok RL1 dan RL2-nya, lalu kita pindahkan dia. Nah, nampak arus pertebangan kan? Nah, lalu kita lepaskan. Jadi akan berpindah. Kalau mau ngaturnya sama jajar, oke, nggak masalah. Ini seni nih ya, kerapian. Nah, caranya kita ubah lagi dia menjadi X2 kita pakai rename. Lalu kita mau membuat nama variabelnya X2, X2. Oke, kita oke kan. Lah ya, kita oke kan. Lalu yang ketiga, pakai yang namanya FAI ini, FAI1, FAI2. Kita pindahkan dia lagi. Nah, kita anggap itu sebagai X3 kita. Caranya tadi klik kanan, rename. Ya, X3 kita oke kan. Kita oke kan. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya kita inisialkan FK1, FK2, FK3 ya. Maka kita klik juga dia. Klik tahan pakai kontrol ya. Klik, klik ya sampai 3. Nah, kita pindahkan lagi ke bawah. Kita pindahkan lagi ke bawah. Kalau mau kita perkecil bisa ya. Mau diperkecil nanti tinggal dikecilkan saja presentasinya nih ya. Nah, banyak nih variabelnya nih kita buat. Lalu kita masukkan di fs lagi. Fs ya ada 1 dan 2. Ini banyak variabel ya. Nah, kalau nggak mau ke bawah bisa kita pindahkan dia ke samping nanti. Samping atas. Ya, kita ubah dia ini jadi X4 ya. Ini X4. Ini X4. Sedang ini X5. Coba. 5. Nah, habis itu kita mau ambil yang di FI lagi. Nah, semua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pindahkan lagi. Pindahkan.
Nah, kita tekan. Contohnya nih, kita pindahkan ya ini tergantung inovasi kita aja nih mempercantik itu BPI BP1, BP2, BP3 kita pindahkan lagi. Ya, kita pindahkan. Nah, ini kita anggap dia sampai X6 ya yang FI ini X6. Sedangkan yang BP ini kita anggap dia Y-nya ya. Y-nya. Nah, ini untuk menghasilkan persamaan dan mendapatkan hasil prediksi, maka kita harus membuat bagan terlebih dahulu dalam Smart PNS. Bisa kita pindah-pindahkan dia, ya terserah aja mau kita pindahkan mana mana cantiknya saja. Ya, oke, ada pertanyaan? Pak, ini kurang bagus nih Pak. Bisa kita pindahkan juga. Contohnya kita klik nih X5. Kita mau pindahkan yang kuning nih, ya, atau pertanyaan-pertanyaannya dari kiri ke kanan. Tinggal kita pindahkan ya, klik yang tanda yang di elipse nih, ya, kita pindahkan dia ke kanan bisa. Ini cantik Pak. Oke, kita pindahkan dia ke kanan. Nah, gampang. Wop, India. Bagaimana kawan-kawan berkreasi saja di sini. Nah, ini diminta kreasinya. Setelah itu, setelah kita bisa menghasilkan yang namanya itu dashboard terdapat variabel-variabelnya, tinggal kita sambungkan lagi. Ya, kan kita anggap nih yang BP ini adalah Y, maka semua variabel ini kita sambungkan ke Y. Caranya apa? Kita tekan di connect-nya. Connect. Nah, ini tinggal kita klik di X1 contohnya, lalu ya, lalu biarkan X1 ini sampai menyentuh Y-nya ya, sampai menyentuh Y, sampai menyentuh Y ya, kita klik nih ya, sampai menyentuh Y. Nah, baru kita biarkan, klik lagi di sini. Nah, kan nampak tanda panah, nampak tanda panah kawan-kawan, nampak tanda panah, nampak kan? Setelah itu X2 nya lagi kita klik lagi sampai ke Y. Nah, lalu setelah sampai di Y, klik lagi di Y tersebut biar ada tanda panahnya. Kalau udah muncul tanda panah, berarti kita sudah menghubungkan itu kepada Y. Ya. Lalu X3 kita hubungkan lagi. Nah, sudah sampai tanda panah yang ke Y, kita klik aja lagi sehingga nanti timbul tanda panah dan seterusnya seperti itu ya. Pokoknya kalau sampai tanda panahnya selesai barang tuh sampai terhubung dia tuh. Nah, ya, terhubung dia. Nah, kalau sudah sesuai dengan logika dari Smart PLS itu sendiri, maka nantinya yang tadinya laten variabelnya itu merah warnanya itu akan berubah menjadi biru. Ya, akan berubah menjadi biru. Itu pertandanya ya bagan kita sudah siap untuk kita lakukan yang namanya itu uji statistiknya lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya. Oke, setelah itu, setelah terdapat ini, maka cara selanjutnya kita akan melakukan uji statistiknya. Caranya kita klik sini adalah kalkulat atau perhitungan. Kalkulat kita ambil di sini memakai yang namanya itu Smart PLS algoritma kalau kita mau. Tapi kalau kita mau bisa pakai juga bootstrapping. Coba kita lihat di bootstrappingnya dulu. Nah, ini bootstrapping ini kita mau mencoba memodifikasi ya tekanan letak dari data-data kita. Nah, kita coba start kalkulasinya. Nah, kalau memakai bootstrapping. Nah, ya. Sehingga kalau kita memakai bootstrapping itu semua variabel sudah dilakukannya itu modifikasi peletakan data itu sampai 5.000 kali. Maka hasilnya itu bisa kita katakan ini uji dari mengkombinasikan seluruh variabel kita letakkan di berbagai macam posisi sebanyak 5.000 kali. Maka kita menghasilkan yang namanya itu hasil dari yang namanya uji regresi bergandanya.
Ya, uji regresi bergandanya. Ingat ya, pakai bootstrapping. Ya, Pak, kok hilang model tadi, Pak? Model tadi nggak hilang, kawan-kawan. Model tadi belum hilang. Di mana model tadi? Adanya di sini. Ini bootstrapping run hasilnya. Ini model latihan. Nah, ini modelnya. Ini mau model. Nah, langsung modelnya sudah terbentuk nih angka-angka. Sudah terbentuk angka, ya. Lalu kita lihat di sini bootstrappingnya dulu. Kita lihat di bootstrappingnya. Apa yang kita lihat di bootstrapping ini adalah predictive value atau signifikansi hubungan. Contohnya, X1 KY ya ternyata ya signifikansinya itu menghasilkan nilai signifikan. Artinya kalau kita ambil standar errornya itu 5%, berarti dia sudah berada dalam tingkat kepercayaan 95% keyakinan bahwa prediksinya benar. Maka biasanya langsung hijau tuh dia. Hijau ini berarti sudah signifikan tandanya. Tapi kalau merah ini tidak. Berarti X2 KY tidak signifikan. X3 KY tidak signifikan. X4 KY tidak signifikan. Dan X5 KY tidak signifikan. Sedangkan X6 KY signifikan. Hijau nih. Hijau. Jadi kita sudah dapat nih. Ternyata hubungannya variabel yang mempengaruhi BP yang signifikan cuma X1 dan X6. Selebihnya tidak. Contohnya. Tapi biasanya kan kalau kita memakai yang namanya itu regresi berganda kan untuk meyakinkan bahwa nilai yang kita hasilkan dari angka regresi dan pengaruhnya itu kuat, tingkat keyakinan kita menggunakan asumsi klasik biasanya. Kita uji yang namanya itu linearitas. Kalau memang kita pakai regresi linear. Kalau nggak pakai regresi linear ada minus, ada yang nanti misalnya nilainya itu min atau slope-nya negatif, maka kita nggak pakai linearnya. Yang wajib adalah kita pakai normalitas data. Nah, tadi kan kita uji tuh masing-masing data, normal semuanya. Biasanya kalau nilai kita itu bersifatnya itu bukan time series, tapi bersifatnya itu adalah entitas atau kita sebut dengan kemarin, sebut data apa kemarin? Selain time series, apa nama data lagi? Hmm? Kan ada dua data untuk kemarin kita bicarakan. Data time series, data apa? Lupa. Data apa? Time series kan runut waktu. Satu lagi data apa namanya? Kalau kita mewawancara tuh, wawancara atau kalau kita melihat sebuah fenomena dari 20 perusahaan atau 30 perusahaan, apa nama datanya? Hmm? Udah lupa? PR nanti ya. Kalau time series kan runut waktu tuh, tahun kita lihat bulan atau hari. Intinya ada runut waktunya. Kalau nggak pakai runut waktu apa namanya? Data apa? Udah lupa? Banyak kali lupanya nih. Data apa namanya? Ayo. Cross section itu adalah data yang tidak ada waktunya. Ya, kalau waktunya adalah time seperti ini ada data cross section. Ya, kita melakukan wawancara ke berbagai sumber. Oke, dah. Ini ya, ini bootstrappingnya. Sedangkan kita mau lihat nih di latihannya. Ini adalah tadi ya nilai-nilai yang masuk. Contohnya nih, X5 ke Y, berapa nilainya? Kita lihat di sini. 0,9 berapa? 0,936, 0,935, 0,935, 0,935. Ini ya yang kita sebut dengan nilai variabelnya. Ya, nilai variabelnya. Ini sini. Dapat dia nih. Nah, ini cara tampilan awalnya. Ya, tampilan awalnya. Sekarang kita mau melihat nih. Ini T-value ya. Ini T-value juga outer model inter modelnya ini konstruknya R square-nya. Nah, ini akan kita bahas di minggu depan. Intinya nanti Bapak kasih di data, coba diujikan sampai nanti bisa menghasilkan nilai bootstrapping
dan mendapatkan nilai regresinya saja. Sampai mendapatkan nilai regresinya. Nanti dicoba di rumah, nanti Bapak kasih data, tolong data itu diolah dan menjadi sebuah tugas kawan-kawan. Cukup sampai bootstrapping saja ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat signifikansi dari masing-masing variabel independen ke variabel dependen. Oke? Ada pertanyaan sebelum Bapak kasih data untuk latihan? Ada pertanyaan? Apa? Ada. Bapak kasih nanti ke YouTube lagi. Bapak share nanti YouTube-nya. Oke? Kalau tidak ada, Bapak tutup, Bapak kasih tugas, latihan, latihan lagi, karena kita kan aplikasi nih. Nggak mungkin teori aja Bapak sampaikan. Haruslah latihan. Oke, habis ini Bapak kasih data, latihan di rumah, nanti kirim nilainya. Kita sampai bootstrapping dulu, belum pembuktian bahwa model kita itu baik. Ya, seharusnya kan kita model dulu kita buktikan, tapi enggak. Kita pastikan dulu kawan-kawan bisa melihat nilai di bootstrappingnya. Pembuktian model nanti kita akan pembuktian model itu baik nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya ya. Ini beda nih ya. Nanti kita nggak akan ada istilah itu pakai multikulturalitas, heterogeneisitas. Ya, kalau autokorelasi kan kita pakai data time series. Dan normalitas kita nggak ada. Kita nanti pakai yang namanya itu validasi konvergen, validasi diskriminan, ya, QQ plot. Kita pakai nanti Q square untuk memastikan data itu sudah baik dan bagannya sudah bisa dibilang mewakili dari fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak kasih data, dicoba di rumah ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sebelum Bapak tutup, Bapak kasih tugas untuk mencoba di rumah. Ada? Cukup? Oke, Bapak cukup. Oke, coba cukupan. Oke, selamat mencoba di rumah. Bapak cukupkan perkuliahan kita. Bukan cukup ya. Kawan-kawan harus mengerjakannya ini di rumah nih. Ya, harus mengerjakan di rumah. Nanti data Bapak kirim. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.